Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jerry Franata Frantius Tinambunan, NIM 59313121032. Di sini saya akan mempresentasikan proyek metalurgi fisik. Yang pertama yaitu struktur body centered kubik atau BCC. Sel unit kubus yang berpusat pada tubuh memiliki atom dibagi di masing-masing dari 8 sudut kubus seperti sel unit kubik ditambah satu atom di tengah kubus. Gambar setiap atom sudut adalah sudut kubus lain sehingga atom sudut di antara sel 8 satuan dikatakan memiliki jumlah koordinat 8. Sel unit BCC terdiri dari total bersih 2 atom, 1 di tengah dan 8 dari atom sudut seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Gambar di samping itu memantau sel satuan di bagian lebih besar dari struktur kristal. Pengaturan BCC tidak mendukung atom untuk dikemas bersama-sama dengan serikat pengaturan FCC atau SCP. Struktur BCC sering berupa logam bersuhu tinggi yang dikemas rapat pada suhu rendah. Volume atom dalam sel per total volume sel disebut faktor pengepakan. Sel unit BCC memiliki faktor pengemasan yaitu 0,68. Beberapa logam berada dalam struktur bukan kemasan rapat yaitu kubus pusat badan atau BCC. Beberapa bahan yang memiliki struktur BCC termasuk lithium, natrium, kalium, kromium, barium, vanadium, alfa besi, dan tungsten. Logam yang memiliki struktur BCC biasanya lebih keras dan lebih lunak dari logam yang dikemas rapat seperti emas. Ketika logam berubah, bidang-bidang atom harus saling bentuk, dan ini lebih sulit dalam bentuk BCC. Perlu dicatat bahwa ada mekanisme penting lainnya untuk bahan pengerasan seperti menghasilkan kotoran atau cacat yang membuat lebih sulit. Berikut adalah gambar-gambar beberapa bahan yang memiliki struktur BCC. Struktur face centered kubik atau FCC. Struktur kubik center wajah atau FCC memiliki atom yang terletak di setiap sudut dan pusat semua wajah kubik. Setiap atom sudut adalah sudut kubik lain sehingga atom sudut di antara 8 sel satuan. Selain itu, masing-masing dari 6 atom yang berpusat pada wajah dibagi dengan atom yang berdekatan. Karena 12 atom terbagi memiliki koordinasi 12. Kesatuan FCC terdiri dari total bersih 4 atom, 8/8 dari sudut atom, dan 6 bagian dari wajah atom seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dalam struktur FCC dan struktur HCP, atom-atom dapat berkemas lebih dekat daripada yang mereka dapat dalam struktur BCC. Atom-atom dari satu lapisan bersarang di ruang kosong antara atom-atom dari lapisan yang berdekatan. Untuk menggambarkan pengaturan pengemasan, membayangkan sebuah kotak berisi lapisan bola yang disejajarkan dalam kolom dan baris. Faktor pengepakan volume atom dalam sel per total volume sel adalah 0,74 untuk kristal FCC. Beberapa logam yang memiliki struktur FCC termasuk aluminium, tembaga, emas, iridium, timah, nikel, platinum, dan perak. Berikut adalah kubus berbentuk muka FCC. Struktur hexagonal closed packet atau HCP. Struktur lain yang menutup rapat adalah paket tertutup heksagonal. Struktural heksagonal dari lapisan bolak-balik bergeser sehingga atom-atomnya sejajar dengan celah lapisan sebelumnya. Atom-atom dari satu lapisan bersarang di ruang kosong antara atom-atom dari lapisan yang berdekatan seperti dalam struktur FCC. Namun, alih-alih menjadi struktur kubik, polanya adalah heksagonal. Perbedaan antara struktur HCP dan FCC akan dibahas pada bagian ini. Setiap lapisan atas dan bawah ada 6 atom yang mengatur diri mereka sendiri dalam bentuk segi 6 dan atom ketujuh yang duduk di tengah-tengah segi 6. Lapisan tengah memiliki 3 atom bersarang di alur segitiga dari bidang atas dan bawah.
Ada 6 atom dalam sel unik HCP, masing-masing dari 12 atom di sudut lapisan atas dan bawah, terdiri dari 1/6 atom ke unit sel. 2 atom di pusat segi 6 dari lapisan atas dan bawah masing-masing berisi setengah atom, dan masing-masing dari 3 atom masing-masing lapisan menyumbang 1 atom. Jumlah koordinasi atom dalam struktur ini adalah 12. Ada 6 terdekat di lapisan yang sama, 3 lapisan di atas dan 3 lapisan di bawah. Faktor pengepakan adalah 0,74, yang sama dengan sel satuan FCC. Struktur HCP sangat umum untuk logam unsur dan beberapa contohnya termasuk berilium, kadmium, magnesium, titanium, seng, dan zirconium. Berikut adalah gambar kubus berpusat muka FCC. 1. Cacat pada kristal, yaitu 1 cacat titik. Cacat titik yang paling sederhana adalah permata atau Facanchi. Di sini ada atom yang hilang dalam kristal. Cacat titik ini merupakan hasil dari aktivitas yang salah sewaktu kristalisasi atau juga dapat terjadi pada suhu yang tinggi oleh karena energi termal meningkat. Berikut ilustrasi mengenai adanya kekosongan saat rekristalisasi. Gambar pertama yaitu kekosongan, yang bagian B yaitu kekosongan ganda atau 2 atom hilang. Bagian YC yaitu kekosongan pasangan ion atau cacat Shockley. Bagian D yaitu interstisiasi. Bagian C yaitu ion salah tempat atau cacat Frankel. Bila tidak sempurna disebut dengan jumlah meliputi 1 atau beberapa atom, maka ketidaksempurnaan tersebut biasanya nama cacat titik atau point defect. Cacat titik tidak berupa yang pertama itu kekosongan atau kekosongan akan yang bagian pertama yaitu atom pada tempatnya, bagian kedua yaitu pasangan ion atau shot. Cacat titik yang kedua yaitu substitusi oleh atom asing. Yang ketiga yaitu intertisi oleh atom asing dengan ukuran relatif kecil. Saya akan menjelaskan dari macam-macam cacat titik. Yang pertama, Schottky defect atau kekosongan dan pasangan ion. Cacat titik point defect menyebabkan distorsi lokal dalam kristal. Misalnya kekosongan dapat menyebabkan kompresif stres. Substitusi oleh atom-atom yang lebih kecil atau lebih besar selalu menyebabkan kompresif dan tegangan tarik. Intertisi menyebabkan ketegangan di sekitar tempat yang kita lihat. Dengan kata lain, cacat titik menyebabkan energi dalam materi secara termodinamik. Berikut adalah gambarnya. Cacatan yang kedua yaitu Frankel defect. Cacat Frankel atau cacat dislokasi adalah jenis cacat titik pada padatan kristal yang dinamai menurut penemuannya Yakov Frankel. Cacat berbentuk ketika atom atau ion yang lebih kecil meninggalkan tempatnya di kisi atom, menciptakan kekosongan dan menjadi intertisi dengan menempati lokasi terdekat. Yang kedua, cacat garis. Line defect yang paling banyak dijumpai adalah dislokasi. Dislokasi merupakan ketidaksempurnaan kristal karena penempatan atom yang tidak padat pada tempatnya yang mestinya. Dislokasi ini dapat digambarkan sebagai sisipan satu bidang atom tambahan dalam struktur kristal. Garis dislokasi dapat gambar disebut adalah garis tegak lurus. Di daerah garis sekitar dislokasi terjadi distorsi kisi yang bersifat lokal.